Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Rahmat Yan Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, baiklah ya. Dalam kesempatan saya kali ini, saya akan meneruskan ya konten saya yang berjudul Trigonometri part keempat. Jadi part keempat ini adalah bagian aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan trigonometri tentunya. Ya, penasaran seperti apa? Ya, berikut pemaparannya. Ya, baik, kita lanjutkan ya materi kita bagian yang keempat ya, trigonometri part keempat yang berhubungan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, di situ dari cover sudah terlihat ya. Jadi ada seseorang atau murid yang melihat ujung tiang bendera sekian derajat, lalu jarak dia dengan bendera itu berapa meter dan sebagainya. Lalu diukur adalah berapa tinggi yang dapat diperkirakan untuk mengukur tiang bendera tersebut. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan ya. Untuk yang berikutnya, saya tidak akan segan-segan atau tidak akan bosan-bosanan untuk mengingatkan ya. Kunci dari trigonometri adalah sudut istimewa. Minimal kalian harus paham atau hafal di luar kepala sudut 0 derajat sampai 90 derajat, baik itu sin, cos maupun tangan ya, seperti itu. Jadi cara menghafal dan memahaminya sudah Sudah saya beritahu ya di part-part sebelumnya seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ini kuadran ini juga penting juga ya. Kenapa? Karena kalian nanti akan bertemu dengan materi yang di part 4 maupun part selanjutnya yang nanti akan saya bahas ya. Itu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 untuk nilai maksimum atau minimum di masing-masing kuadran sudah dijelaskan di part sebelumnya seperti itu ya. Lanjut. Ya, ini yang akan kita bahas ya. Baik, kita geser dulu kameranya. Oke, yang akan kita bahas adalah hubungan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini saya akan mengilustrasikan ya sudut dari berbagai aspek. Yang pertama, sudut elevasi. Jadi, elevasi ini walaupun di sini ada keterangan di dalam konsep, saya akan lebih mudahnya memberi gambaran ya. Kalau elevasi itu melihat dari bawah ke atas. Dan sebaliknya, kalau depresi dari atas ke bawah. Ya, ini saya akan ilustrasikan dengan sebuah gedung. Jadi seorang anak yang warna merah ini, seorang anak berdiri menatap gedung ya, sampai tiang atas gedung atas itu sejauh atau sudutnya itu 30 derajat. Nah, dengan dengan jarak dia ke gedung adalah sekian meter. Nah, ini berarti anak ini bisa memperkirakan di gedung ini sekian seperti itu. Jadi kalau elevasi itu gimana? Dilihat dari bawah ke atas. Kalau depresi sebaliknya dari atas ke bawah seperti itu. Oke ya. Untuk lebih memahaminya, coba kita masukkan ke dalam 1 atau 2 soal ya. Oke, lanjut. Nah, contohnya gini. Coba kita bayangkan dulu, kita baca dulu apa yang diminta, apa yang ditanyakan. Jadi nanti dari gambar dari pernyataan ini coba kita ilustrasikan ke dalam model bentuk sederhana ya, seperti itu ya. Seorang murid berdiri tegak melihat ujung tiang bendera dengan sudut elevasi. Nah, ini ada kata-kata elevasi. Berarti dia dari mana ke mana? Berarti dia berdiri dari bawah melihat ke ujung atas. Apa yang dilihat? Ujung tiang benderanya. Seperti itu. Dari titik pengamatan. Oke. Jika tinggi tiang adalah 60 meter, maka jarak bendera dari titik pengamatan adalah, nah kira-kira bagaimana nih mengilustrasikan gambar itu dalam sebuah konsep segitiga, siku-siku maupun dalam konsep trigonometri. Ya, seperti ini ya. Jadi sederhananya seperti ini. Ya. Dengan jarak sekian, dengan tinggi sekian. Nah, lihat di sini. Tinggi anak itu ada atau tidak, atau diabaikan. Nah, dalam soal berarti diabaikan ya. Berarti nanti hasil yang dihitung tidak perlu ditambah dengan tinggi sang pengamat gitu.
Kecuali ya nanti di konten berikutnya itu ada tinggi seseorang itu ada ya, seperti itu. Nanti lebih jelasnya di next time ya. Oke, ini gambar seperti ini. Nah, untuk yang kemarin konsep sin cos tan ini sudah pernah saya bahas ya di konten trigonometri part pertama. Sin apa tuh? Demi, cos sami, tan desa. Jadi gampangnya sin cos tan demi sami desa, seperti itu. Oke, ini konsep dasar ya. Nah, kira-kira di dalam menentukan gambar dan rumus ini kira-kira menggunakan konsep apa? Sin, cos, atau tangen? Coba kita lihat. Kalau depannya ada nggak? Ada. Oke, miringnya ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti itu nggak bisa. Atau kita eliminasi ya. Jadi, lalu yang kedua, cos. Sami, samping dia ada nggak? Itu yang dicari, nggak ada. Miring dia nggak ada. Berarti tidak ada komponen kedua-duanya. Nah, tangan. Depan dia apa? Ada nggak? Ada tiang bendera. Samping dia mana? Ini yang dicari. Nah, seperti itu. Jadi nanti kelihatan mana yang dicari, apa yang ditentukan sebetulnya. Jadi kalau konsep seperti ini kalian harus menganalisis ya. Apakah ini pakai sin, konsep cos atau konsep tangan seperti itu. Oke, karena kita sudah tahu ya konsep mana yang digunakan, berarti kita bisa dapat kesimpulan yang dipakai adalah tangan. Kenapa tangan? Ya benar, tadi sisi depan dia kan apa? Tiang bendera, samping dia mana? Jarak pengamat. Tangannya ada gak? 30 derajat. Nah, seperti itu. Jadi yang dipakai adalah sudut elevasi. Jadi kalau sudut elevasi ini, apakah dikurangi dengan sudut yang bersiku-siku? Enggak. Jadi itu yang diambil. Misalnya tangannya 30, ya itu yang dipakai, tangan 30-nya. Seperti itu. Oke? Ini perhitungan yang tadi ya, gambaran tadi saya screenshot lagi supaya kita nggak bolak-balik materi ya, seperti itu ya. Tadi berapa kira-kira tangan 30? Dalam tabel sepertiga akar 60 meter, taruh sini, jaraknya taruh sini. Jadi kalau pengen nyari X gimana? Ini kali silang, ini persamaan biasa ya. Jadi bisa kita analogikan nyari X itu adalah sepertiga X kali X sama dengan 60. Nah, ini gimana nih caranya nih? Menggunakan konsep apa? Menggunakan konsep gimana? Konsep apa? Konsep bentuk akar sekawan seperti itu. Nah, kenapa dikalikan dengan dibagi dengan sama ini? Ya ini benar ya. Jadi ini adalah konsep sekawan. Sepertiga akar 3 ada temannya enggak? Ingat lagi ya. Konsep sekawan itu adalah ketika dia ada temannya, plus jadi min, min jadi plus. Ketika tidak ada temannya, berarti angka itu saja semuanya yang ditaruh untuk dikalikan dengan penyebut dengan pembilang di sampingnya. Oke, coba kita urutin dulu ya. Nah, kenapa 20? Nih ya, 60 per 3. Coba saya coret dulu ya, supaya kalian paham nih ya. 60 dibagi 3. Oke, ini saya coret dulu. Ya, ini bisa dibagi nih. Nah, ini bisa dibagi. Jadi hasilnya 20. Sepersembilan dari mana? Ini sepertiga kali sepertiga. Jangan lupa penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jadi keluar sepertiga. Masukin sepertiga. Akar 3 kali akar 3. Kalau akar itu akarnya sama, berarti gimana? Muncullah angka 3-nya yang di dalam akar tersebut. Ingat konsep gimana? Bentuk akar, perkalian dan pembagian kelas 10 tentunya. Jangan sampai lupa ini. Karena kan saya pernah bilang ya, matematika itu adalah gimana? Matematika adalah sebuah mata rantai. Ketika kalian satu materi yang sudah lalu itu tidak paham, akan menghambat yang lain seperti itu. Nah, ini sudah selesai belum? Ada yang mau atau ada yang bisa kita operasikan dulu? Ya, kalau saya yang bawah dulu ya. Ini sepertiga dengan sepersembilan, bisa dibagi gak? Bisa. Jadi hasilnya sepertiga. 20 per 3 turunin, taruh sini seperti itu. Jadi 20 akar 3 dibagi dengan sepertiga. Nah, ini pembagian biasa, jangan lupa. Lagi-lagi pembagian pecahan. Apa yang dibalik? Coba ini sepertiganya diabaikan dulu ya. Ini kita anggap kita abaikan atau kita kurungkan dulu terakhir. Nah, berarti 20 per 1 boleh gak saya tulis? Boleh, kenapa? Untuk menjadikan dia pecahan ya. Karena 1 per 3 itu kalau dalam pecahan pembagian harus dibalik. Jadi 1 per 3 menjadi 3 per 1. Jadi 20 kali 3 hasilnya 60. 1 kali 1 ya 1. Jadi akar 3-nya turun. Jadi 60 akar 3 meter. Nah, sekarang saya tanya. Ini diketahui gak tinggi orang tersebut?
Nah, tidak. Ya berarti hasilnya ya ini. Ya, finalnya 60 akar 3 meter, kecuali tinggi orangnya tersebut atau tinggi pengamat itu disebutkan. Berarti nanti ditambah dengan tinggi pengamat. Ya, begitu. Saya rasa mudah ya. Masih bingung? Ya, coba saya clearkan dulu ya. Oke. Coba kita lanjut. Nah, jadi jarak siswa ke tiang bendera adalah 60 akar 3 meter dengan sudut elevasi dia melihat ke atas 30 derajat tanpa diketahui tinggi sang pengamat tersebut. Oke. Itu mudah ya, masih mudah. Lalu ini yang kedua. Kalau tadi ada sudut elevasi, sekarang saya balik. Dia melihat seseorang itu berada di atas gedung, melihat sebuah apa? Mobil yang ada di parkiran di bawahnya. Coba kita baca dulu ya. Seorang anak berdiri di atas sebuah gedung, melihat sebuah mobil yang terparkir di bawahnya. Nah, berarti gimana anggapannya? Posisi dia ada di atas gedung. Oke, dia ngelihat ke bawah ke situ. Oh, ini ada mobil nah seperti itu. Jadi jadi dia menghitung jarak mobil ke gedung adalah 120 meter. Artinya gimana? Jarak kaki gedung itu sampai dengan parkiran mobil itu, sampai mobil itu berada adalah 120 meter. Nah, jika anak tersebut melihat mobil tersebut dengan sudut depresi. Nah, tadi apa depresi? Melihat dari bawah ke atas. Jadi konsep yang saya bagi tadi gimana? Kalau elevasi tidak merubah sudut, tapi kalau depresi sudut penyiku dikurangi dengan sudut pengamat. Ya, itu. Oke, baik. Sebelum beranjak lebih jauh, coba kita ilustrasikan dulu ya gambar seperti apa. Ya, anggapnya seperti ini ya. Jadi sebuah anak ada di atas sini, terus dia melihat sebuah mobil dalam parkiran. Nah, jarak A ini adalah titik 0 dari gedung tersebut sampai dengan jarak ke mobil tersebut. Kita anggap dia AB, seperti itu ya. Oke, sudah paham ilustrasinya? Berarti kan dia dari atas ke bawah. Apa yang dikurangin? Nah, ini ada catatan ya. Sudut depresi adalah sudut penyiku atau 90 derajat dikurangi dengan sudut pengamatan. Apakah yang dipakai 60 derajat yang tadi dalam soal? Bukan, yang dipakai adalah pengurangannya. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat dulu pengamatan sekian, jaraknya sekian. Nah, karena menggunakan konsep depresi berarti yang dipakai adalah 30 derajat. Dari mana? Dari sudut penyiku dikurangi dengan sudut pengamatan orang tersebut yang berada di atas gedung. Seperti itu. Oke, saya rasa mudah ya. Ya, sebentar saya minum dulu ya, biar lebih santai ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Karena kita sudah menemukan sudut depresinya, maka bisa dong kita menjadikan sebuah perhitungan konsep matematis. Nah, kalau sudah menghitung dari tadi, apakah menggunakan konsep sin, tan, atau cos? Ingat, biasanya kalau konsep-konsep yang segitiga siku-siku itu dengan sudut pengamat dan berhubungan dengan trigonometri itu rata-rata ya. Yang saya simpulkan adalah menggunakan tangan. Ya, kenapa tangan? Karena sudut yang dia amati depan dibagi dengan samping jarak dia. Seperti itu. Oke, coba kita hitung dulu ya. Tangan 30 sama dengan X per 120. Dari mana X? X-nya yang mana? Depannya dia. Ya, depannya dia dibagi dengan ini, jarak dari kaki mana? Kaki gedung sampai dengan mobil tersebut 120 meter. Nah, ini kali silang aja ya, biar nggak bingung. Jadi ini konsep matematis biasa ya, standar ya. Jadi cari nilai X adalah atau di atas sepertiga akar 3 dikalikan 120. Nah, ini lagi-lagi pembagian biasa ya. Jangan tertipu dengan akar. Baik, saya cocok dulu biar kalian paham nih. Oke, saya cocok dulu. Nah, ini dari mana nih bisa angkanya 40 akar 3? Ini kita abaikan dulu ya akar 3-nya ya kalau kalian masih bingung ini ya. Kamu perhatikan dulu nih, yang 1/20 dibagi dengan 3. 40 ya, akar 3-nya turun seperti itu. Jadi semudah itu ya. Jangan sampai yang mudah itu kalian persulit karena ini matematika dasar seperti itu. Oke. Karena yang dipakai adalah sudut yang tangan, maka ketinggian tempat anak tersebut berdiri adalah 40 akar 3. Tinggi apa ini? Tinggi apa? Tinggi mobil atau tinggi gedung?
Ya pasti tinggi gedung dong, kan berarti kan ketinggian tersebut, berarti ketinggian atau dasar dari gedung dihitung dari 0 sampai tempat anak itu berdiri kira-kira adalah 40 akar 3 meter. Nah, seperti itu ya. Masih mudah ya, jadi nanti ini adalah dasar ya, karena nanti di part 5, 6 itu nanti saya akan membuatkan soal-soal yang berhubungan dengan aplikasi trigonometri tentunya, berhubungan dengan sin, cos dengan tangan ya. Jadi nanti akan lebih sulit dibandingkan yang ini, seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu saja perjumpaan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya, saya tidak mengajarkan rumus, tapi mengajarkan konsep. Nah, jika kalian punya cara tersendiri untuk menggunakan konsep tersebut, minimal kalian paham, itu monggo silakan. Saya tidak memaksakan konsep saya harus dipakai untuk kalian seperti itu. Oke? Ya, baiklah. Mungkin itu saja ya pembahasan trigonometri part keempat tentang penerapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk part-part berikutnya nanti akan saya membahas lebih detail ya, aplikasi yang tentunya lebih menarik dan lebih menantang di bagian 5 dengan 6. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.